Kita langsung ke hikmahnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ke hikmah yang ke-247. Wijdanu thamarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilah. Orang yang sudah mulai senang beribadah, kita akan pertama digiring oleh Imam Ibn Atha'illah Sakandari untuk menjadi orang yang rindu melakukan kebaikan dengan beribadah. Dia orang yang berpuasa, kemudian melakukan sholat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ketahuilah, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu kadang ada buahnya yang Allah berikan kepada kita itu ajilan di dunia sebelum di akhirat nanti. Jadi ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu buah dari kebaikan Allah berikan di dunia. Termasuk misalnya berbakti kepada orang tua. Sebetulnya yang paling kita harap adalah nanti balasan dari Allah di akhirat nanti karena kita punya ibadah bakti pada orang tua. Akan tapi kadang seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu menemukan thamaratut ta'ati, buah daripada bakti itu ajilan di dunia. Seperti keberkahan dalam hidupnya, keindahan dalam rumah tangganya, kelancaran dalam bisnisnya, itu buah di dunia. Nah, yang ingin difahamkan oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari bahwasanya yang sudah merasakan buah ibadah di dunia harus sadar bahwasanya yang terpenting adalah buah nanti di akhirat. Maka disebutkan bahwa bijdanu thamarati ta'ati ajilan, yang telah menemukan buah daripada ibadah di dunia, maka sebetulnya itu basyairu, kabar gembira bagi orang yang berbuat ibadah tersebut biwujudil jazai, bahwasanya akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Dalam bahasa sederhananya adalah tanda diterima amalmu oleh Allah yang engkau akan diberi pahala nanti di akhirat tanpa buahnya di dunia. Kalau engkau adalah seorang yang ahli sholat, tanda engkau akan mendapatkan pahala sholat yang sesungguhnya nanti di akhirat jika ternyata sholatmu di dunia ini menjadi engkau tanha anil fahsya'i wal munkari. Sholat itu menjadikan engkau menghindari dari kemungkaran, mau berbuat dolim menjadi susah. Yang pandai bersedekah tiba-tiba Allah lembutkan hatinya. Wijdanu thamarati ta'ati, menemukan buah ketaatannya saat di dunia. Nah, ini buah ketaatan di dunia ini ada, dan kita bisa saja merasakan tiba-tiba kok enak sekali, urusanku gampang semuanya. Akan tapi sesungguhnya yang sangat kita nanti-nanti adalah balasan di akhirat. Tapi sungguh Allah Maha Kasih, kadang kebaikan yang kita lakukan itu Allah beri namanya busyra, kabar gembira yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, maksudnya ini, kalau seseorang sudah menemukan kabar gembira bahwasanya amalnya itu diterima, lalu apa yang harus ia lakukan? Ini sebagian para ulama membahas tentang masalah ini dihubungkan dengan masalah waliullah, para kekasih Allah. Kekasih Allah itu tanda kalau orang itu baik dari buah mujahadahnya, buah kebaikannya, buah ibadahnya diterima, yaitu Allah beri karamah, Allah beri kemuliaan, Allah beri sesuatu kejadian yang luar biasa pada dirinya. Nah, kalau ada seorang soleh yang tidak hobi maksiat, dia menjaga diri dari yang haram, terus ibadah-ibadah, kemudian terjadi pada orang tersebut sesuatu khariqun lil adati yang luar biasa, maka orang husnudon kalau dia itu kekasih Allah. Karena apa?
buah dari kebaikannya tampak, omongannya dikabul, omongannya benar, perilakunya Masya Allah menjadi sebab kebaikan. Maka orang husnudzon kalau dia adalah kekasih Allah. Cuman bagi dia yang diberi oleh Allah karamah itu, bagaimana sikapnya dia, dan bagaimana sikap para ulama-ulama terdahulu, para kekasih Allah di saat diberi oleh Allah yang demikian itu. Dia menyadari bahwasanya ketenangan batin yang ia rasakan di saat dia bangun malam, kemudian kok kemudahan yang Allah berikan kepadanya karena buah bektinya kepada orang tua, setelah mereka menyadari yang demikian, tidak sampai di sini. Dia mikir, apakah ini benar-benar nanti akan menjadi kebaikan di akhirat, aku beri oleh Allah balasan di akhirat, atau hanya sampai di sini? Mereka tuh mikir begitu, sehingga tidak akan terlena. Sehingga di sana ada pertanyaan, apakah seorang wali itu boleh tahu kalau dirinya waliullah? Seorang wali boleh mengetahui dirinya waliullah? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Tidak ada orang merasa bahwasanya aku adalah wali. Sebab kalau mengatakan wali itu kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah dianggap sebagai wali itu kan surga tempatnya. Bagaimana seorang hamba mengatakan aku sudah ahli surga nih, karena aku sudah jadi wali, aku jadi kekasih Allah. Sehingga Syekh Yusuf Nabhani dan juga para ulama menjelaskan tentang bolehkah seorang waliullah itu mengetahui dirinya adalah wali? Maka kebanyakan mengatakan tidak. Bahkan seorang waliullah itu, kekasih Allah itu, di saat diberi oleh Allah karamah, kelebihan-kelebihan yang terjadi pada dirinya di dunia, mereka ketakutan. Apakah aku pantas mendapatkan yang seperti itu? Apakah aku pantas untuk dimuliakan Allah semacam itu? Karena dia masih merasa kurang di dalam beribadah. Dia masih merasa punya banyak dosa. Tetapi kenapa kok dimuliakan Allah? Dia gelisah. Bukan bertentang-tentang, saya sama dulu. Sekarang keramatnya ngaku-ngaku punya keramat. Ngaku-ngaku malam ketemu Nabi, malam-malam ngobrol di kuburan dengan Nabi, malam-malam macam-macam. Sementara para kekasih Allah jika diberi oleh Allah tadi thamaratut taati, buah taat di dunia, termasuk kejadian yang luar biasa karamah, mereka gelisah. Apakah aku pantas? Sehingga mereka tidak terpesona dengan karamah lalu lupa kepada Allah, sebab karamah sehebat apapun bukan Allah. Dan mereka tidak boleh terhenti di saat ingin menuju kepada Allah, nggak boleh dia terpesona dengan karamah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padanya di dunia. Enggak, dia nggak akan terpesona. Sebab selain Allah itu akan pengganggu. Mungkin ada orang terpesona dengan keramatnya. Oh, siapa dulu saya? Dia langsung terputus, nggak sampai kepada Allah. Sehingga para kekasih Allah itu kalau kita perhatikan, dia semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu, semakin indah perilakunya. Karena apa? Semakin diberi Allah kebaikan, tapi thamaratut taati ajilan, di saat ditampakkan oleh Allah kepada orang tersebut buah dari mujahadahnya, buah dari amalnya, mereka semakin sedih. Jangan-jangan aku ini orang tertipu, maka tampak apa? Semakin kuat ibadahnya, nggak akan terlena leha-leha begitu, nggak terlena. Nah sekarang ini kita ini, itu para kekasih Allah. Ini orang awam kita ini gampang merasa jadi wali, ini kan kacau. Menjadi kekasih Allah, lah ini model apa? Nah kemudian di saat mereka merasa takut, ini jangan-jangan ini istidraj, bukan sanjungan yang sesungguhnya dari Allah, maka dia semakin berhati-hati. Sehingga para wali itu kalau punya kelebihan karamah, keramat Allah berikan kepadanya, dia sembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Termasuk mimpi ketemu baginda Nabi, termasuk bagian daripada karamah. Jadi kalau diberi oleh Allah kelebihan, itu adalah disembunyikan. Lah sekarang bukan disembunyikan, ngaku pura-pura, bukan menyembunyikan, nggak punya aja ngaku-ngaku dia. Padahal hatinya belum tenang, dia aku kalau sudah sholat, Masya Allah, dunia ini enak. Kalau sudah mulai khayal dia, kalau aku sudah berpuasa, nggak perlu seperti itu. Itu hakikat dalam diri seorang hamba. Tiba-tiba Allah lapangkan hatinya, buah daripada ibadah yang dilakukan saat di dunia, sehingga semakin tawadhu, dia semakin merasa kurang bersyukur kepada Allah, semakin dia itu banyak dosa, merasa banyak dosa.
Dan itulah yang dilakukan para kekasih-kekasih Allah di saat mereka diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan di dunia yang disebut dengan thamaratu ta'ati, maka ternyata mereka itu justru semakin ingat bahasanya pentingnya buah nanti di akhirat sehingga tidak terlena. Maka disebutkan di sini wijdanu thaman, yang telah menemukan buah ketaatan di dunia, keramat-keramat dan sebagainya, dia sadar bahwa itu basyair, kabar gembira bagi seorang yang beribadah melakukan kebaikan akan adanya wujudil jazai, adanya balasan alaiha atas amal-amal yang dilakukan nanti ajilan di akhirat. Jadi sampai di situ saja, belum, nggak sampai sombong. Jadi khusnudzon mereka, khusnudzon kepada Allah, tapi bukan berarti terlena. Wah, iya ya, aku rasakan setelah aku melakukan sholat ini kok enak sekali. Dengan aku silaturahmi, Allah mudahkan rezekiku. Dengan aku berbakti pada orang tuaku, Allah mudahkan segala urusanku. Dengan puasaku, nah dia sadar akan makna ini. Berarti dia sudah menemukan thamaratu ta'ati. Tapi setelah beliau merasakan thamaratu ta'at, baru ingat bahasanya yang terpenting adalah justru nanti jaza, balasan nanti di akhirat. Sehingga orang itu nggak ada yang terlena, sehingga justru semakin takut kepada Allah, semakin takut jangan-jangan ini istidraj, ujian, bukan sebuah kemuliaan yang sesungguhnya. Ini adalah jangan-jangan ujian lalu saya gagal. Sehingga mereka sangat berhati-hati. Sehingga kita menemukan para waliullah itu, lihat, kalau bicara ibadah, ibadahnya sangat kuat. Kita kalah dengan mereka. Sangat menjaga hati, menjaga keharaman, mudah merasa bersalah. Kalau melakukan sesuatu yang menurut orang lain adalah tidak salah, bagi dia sudah dianggap salah. Semakin peka, karena apa? Dia pengen bahwasanya kebaikan yang Allah mudahkan di dunia bukan sampai di situ, tapi merindukan buah daripada kebaikan nanti ajilan di akhirat. Nah, dari sini mari kita belajar. Jangan-jangan thamarat di dunia, samarat buah daripada kebaikan di dunia kita tidak merasakan. Bukan tergolong orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jangan-jangan kita bukan tergolong di saat membaca Al-Quran hati kita semakin tenang. Jangan-jangan kita bukan tergolong orang yang telah melakukan sholat lalu hatinya menjadi senang menjauhi kemungkaran. Jangan-jangan kita tergolong orang yang sholatnya rajin tapi maksiat juga rajin. Jadi buahnya di dunia tidak ada. Nah, sebagian para pensyarah hikam ini mengatakan, jika kebaikanmu yang kamu lakukan saat ini kok tidak terasa buahnya, jangan-jangan memang amalmu tidak diterima. Loh, kamu sudah rajin sholat tapi kok kamu masih nyelekit ngomong sama tetangga, jangan-jangan model sholatmu nggak diterima. Makanya yang benar sholatnya, berusahalah sambil engkau melakukan sholat yang baik sama tetangga, baik sama istri. Bagaimana kamu rajin sholat berjamaah, bagaimana kamu rajin melakukan ibadah seperti itu, tapi kenapa masih mutus tali persaudaraan dan rebutan waris? Jangan-jangan itu tanda kalau amalmu tidak diterima. Dari sisi ini para ulama memahami. Jadi di saat tidak tampak buah amalmu di dunia, jangan-jangan memang amalmu tidak diterima sehingga kamu tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Ini jadi kalau kita sedang bersedekah harus semakin lembut hati kita. Kalau kita rajin sholat harus sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita silaturahmi, lihat, kita harus semakin lapang hati kita, bukan sekedar basa-basi sosial. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba harus dirasakan bahwasanya ada perubahan dalam dirinya. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ini bukan ibadah. Karena ibadah ini akan membawa menyeret kepada kebaikan. Ibadah yang dilakukan seorang hamba yang tulus, maka dia akan menarik kebaikan yang lain lagi. Begitu dosa yang dilakukan seorang hamba kalau tidak segera dipangkas dengan penyesalan lalu tobat, maka dosa itu akan menarik orang untuk melakukan dosa lebih jauh lagi. Begitu sebaliknya ketaatan yang dilakukan seorang hamba dengan ketulusan, maka secara otomatis ketaatan itu akan menjadikan kita mudah melakukan ketaatan yang lainnya lagi. Sehingga tanda sedekahmu itu diterima oleh Allah, kamu itu ingin sedekah lagi. Tanda sholatmu tadi malam itu diterima oleh Allah tuh kamu rindu untuk sholat lagi.
Tanda puasamu diterima oleh Allah tuh kamu ingin berpuasa lagi. Kamu senang. Tapi kalau sudah mulai bosan, ini bahaya. Nah, kemudian setelah ada tanda amalmu diterima di dunia, itu harapan besar. Engkau mendapatkan buah tadi yang dinamakan basyair, kabar gembira, bahwasanya amalmu akan mendapatkan balasan dari Allah nanti di surga. Dan sekarang semuanya berpikir, bagaimana dengan sholat Anda? Katanya seorang ibu yang tahajudnya jam 3 sudah bangun. Tapi kenapa Anda masih nyelekit sama suami? Kalau ngomong seenak sendiri gara-gara kurang rezeki. Suamimu, hai istri, itu imammu. Kalaupun kurang, kau yang melengkapi. Bukan untuk menjadi bahan kau caci atau kau marahi. Hei para suami yang katanya ahli ibadah. Wah, ibadahnya luar biasa. Puasa nggak berhenti-berhenti, hampir setiap hari puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud dan sebagainya. Sholatnya banyak, duha pasti 8 rakaat. Wah, luar biasa. Tapi kenapa kamu tidak bisa menghargai istrimu? Ini tanda amalmu nggak diterima. Makanya harus ada perubahan dong. Kalau orang sudah melakukan kebaikan, lihat tanda dalam dirimu sendiri. Sudah berbakti pada orang tua, kok kamu kurang legowo terus? Jangan-jangan memang baktimu nggak ikhlas. Sebab legowo itu nikmat lagi, lihat. Kalau kita berbakti pada orang ternyata puas ya, senang plong, berarti tanda bahwasanya baktimu kepada orang tuamu itu diterima oleh Allah. Dan jika ada tanda diterima, nanti akan mendapatkan pahala nanti di akhirat di hadapan Allah, ajilan di masa depan nanti di akhirat. Mari kita koreksi masing-masing dari kita. Apakah sedekah Anda telah mengundang Anda untuk semakin banyak sedekah? Apakah sholat Anda menjadikan Anda semakin lembut dalam bertutur kata? Apakah haji dan umrah Anda menjadikan Anda semakin peduli dengan tetangga? Jangan-jangan Anda senang haji dan umrah, ternyata semakin pelit karena hanya pengen memperbanyak rekor bahwasanya dia umrah keluarga berkali-kali. Sehingga nggak peduli dengan tetangga yang miskin, berobat nggak bisa, atau kelaparan, atau ponakannya sekolah nggak bisa, bolak-balik umrah. Hawa nafsu itu. Hawa nafsu, umrah bolak-balik umrah keluarga, ponakannya nggak bisa sekolah. Bibinya sakit, ponakannya sakit, tetangganya jerit-jerit sakit, tapi dia lebih asik umrah. Umrahnya bukan umrah yang membawa keberkahan. Umrahnya dengan umrah hawa nafsu dan seterusnya. Maka sesungguhnya semakin orang dekat kepada Allah dalam ibadah, maka semakin tenang dalam hidupnya. Semestinya begitu. Jika ada seseorang menemukan dalam dirinya sudah banyak beribadah kok belum menemukan ketenangan, maka yang harus dikoreksi adalah ibadahnya. Mungkin dilakukan kurang khusyuk, atau kita dengan baju yang haram, atau makanan yang haram, atau yang lain sebagainya. Maka bergegaslah untuk mengoreksi dalam ibadah Anda. Kalau sudah Anda ibadah, ada hubungannya dengan alat ibadah Anda dapat dari mana? Anda sedekah. Tapi kenapa sedekah? Karena sedekah dikatakan sedekah itu melembutkan hati. Apalagi kepada fakir miskin. Saya banyak sedekah, tapi kenapa kok masih keras hati? Koreksi. Jangan-jangan sedekahmu bukan dari duit yang halal, atau dari rezeki yang haram. Kalau rezeki yang haram, bersedekah dengan rezeki yang haram nggak akan membuahkan apapun. Seperti orang berwudu dengan air kencing, mana mungkin bisa bersuci? Harus bersihkan. Makanya ayo semuanya berpikir. Kalau sedekah pastikan dari harta bersih Anda. Sholat dengan baju halal Anda. Yang Anda makan adalah halal. Maka dengan itulah kebaikan yang Anda lakukan akan Anda rasakan buahnya di dunia. Keterangan batin, kemudahan, dan ketahuilah buah yang Anda rasakan di dunia itu sebenarnya basyair, kabar gembira bahwa amal Anda diterima. Maksudnya amal Anda diterima, Anda akan dapatkan balasan dari Allah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.